Cilacap terkini eksklusif Minto Sarjana Hukum, Ketua Bapilu Partai Nasdem Kabupaten Cilacap. Apakah akan muncul Satrio Piningit dan Galang poros baru di Pilkada 2024? Inilah berita selengkapnya. Minto Sarjana Hukum, anggota DPRD fraksi Partai Nasdem dan Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap saat dijumpai di gelaran vaksin bareng Nasdem Sayang Kamu eksklusif bagaimana arah Partai Nasdem untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2024. Minto SH yakin akan ada Satrio Piningit dan akan galang poros baru dalam gelaran pilkada ke depan. Nasdem juga mentargetkan untuk menang pemilu dan ini adalah target kami partai politik. Inilah eksklusif Jurnal Media. Calon Bupati Nasdem. Siap. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Iya. Pak, gimana kabar nih? Alhamdulillah. Ya, sibuk terus ya Pak ya? Ikut menghadiri kegiatan Partai Nasdem. Partai Nasdem ya. Pak, Pak Minto di wilayah timur cukup kuat Pak untuk bertarung di pilkada Pak. Tanggapan Pak? Boro-boro bertarung Mas Oli, intinya kami siap mendukung dalam artian konsentrasi politik terkait pergantian kepemimpinan 5 tahun biasa rutin di Cilacap. Ya. Pada prinsipnya kami mendukung setiap putra-putra daerah terbaik untuk mari bersama-sama membangun Cilacap. Semua diserahkan kepada masyarakat. Nah, ini artinya demokrasi. Demokrasi, kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Kita kembalikan semua ke rakyat. Ya, Pak, Nasdem nanti condong ke kader terbaik atau mungkin gimana Pak? Setiap partai politik kemungkinan besar tetap mengajukan calon terbaik di internal. Tapi Partai Nasdem sebagai partai terbuka tidak menutup kemungkinan putra terbaik di luar kader internal bisa untuk diusung oleh Partai Nasdem. Ya. Intinya seperti itu Mas. Boleh bocoran Pak, siapa yang sudah mendekat ke Nasdem atau mungkin sudah telepon ke jenengan atau ke pengurus yang lain Pak? Terlalu dini kayaknya untuk saat ini, meskipun tinggal 2,5 tahun lagi untuk bisa menyampaikan ke publik terkait figur siapa yang akan diajukan oleh Partai Nasdem. Satu lagi juga kita tidak punya bocoran-bocorannya itu bukan di saya. Tapi ada ya sudah ngendong ke rumah jenengan atau gimana Pak? Setidak-tidaknya sudah mulai rekrutmen tokoh-tokoh meskipun hanya sebatas untuk dipencalegan di legislatif. Okay. Terus nanti ke eksekutif juga nantinya ke sana. Tapi ya pelan-pelan lah, ya tahapan-tahapan. Siapa tokoh lagi Pak yang disebutkan Pak? Untuk saat ini belum lah. Iya, belum. Tapi yang pasti sudah ada, karena kebetulan partai kita partai terbuka, jadi setidak-tidaknya putra daerah terbaik di setiap dapil itu sudah mulai diinventarisir, mulai direkrut, baik perempuan, laki-laki, tokoh agama, tokoh pemuda sudah mulai rekrutmen dan sudah diinstruksikan oleh DPP. Memang kita sudah mulai bekerja untuk proses rekrutmen tokoh-tokoh baik untuk dicalonkan di legislatif, simpatisan di kepengurusan dan untuk eksekutif. Yang jelas target menang ya. Tentunya seperti itu. Oke, Dan Pak. lagi Mas Oli kan barometer pengukuran siapa yang berhak mengusung calon di pilkada besok kan hasil pemilu 2024. Ini yang memacu kami untuk bisa mengejar target di 2024 besok gitu Pak. Target berapa kursi Pak? 9 kursi. 9 kursi ya Pak. Oke, Pak. Doain saja Mas Oli, mudah-mudahan Nasdem bisa membawa gerakan perubahan dengan restorasi Indonesia dan di Cilacap insya Allah antusiasme rakyat untuk bisa menerima kami mulai terbuka sekali. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal Pak. Oke, sama-sama, terima kasih Mas Oli. Ayo Pak, berkaitan dengan strategi pilkada Pak, gimana Pak?
Jadi pada hakikatnya kita membuka ruang terbuka untuk putra-putra terbaik Cilacap untuk turut menyumbang pemikiran, segala upaya untuk bisa membangun Cilacap ke depan lebih baik. Salah satunya dengan bagaimana caranya partai-partai yang mungkin 2019 ini masih memiliki kursi 44 di legislatif, kami menjalin komunikasi untuk bisa membuat suatu terobosan baru terkait munculnya Satria Piningit dalam tanda petik untuk mengimbangi partai-partai besar yang sudah dari awal mendeklarasikan bahwa ini yang akan muncul, kita lagi menggodok sekaligus menjalin komunikasi adanya poros baru, tokoh alternatif boleh dibilang seperti itu, yang nanti bisa muncul, bisa jadi dari kalangan profesional, bisa jadi dari kalangan politikus. Nanti yang penting adalah beliau putra daerah terbaik Cilacap yang akan siap untuk pulang kembali ke Cilacap, membangun Cilacap yang lebih baik. Intinya seperti itu, Pak. Ya, Pak. Di internal ada nama besar, Pak. Ami Amelia Surya, Pak, atau Mbak Ami dan Pak Cahyo, Pak. Apakah kedua orang ini yang nantinya akan diusung di poros tengah untuk perubahan itu, Pak? Setidak-tidaknya kader internal tetap menjadi prioritas. Tapi semua nanti mekanismenya kembali ke DPP, ada satu tim khusus melalui survei yang diturunkan oleh beberapa lembaga survei untuk mengukur tingkat elektabilitas dari kandidat yang bersangkutan. Jadi muaranya tetap ke DPP, Pak Soni. Kalau saat ini memang yang muncul sebagai tokoh terbaik dari internal, dua figur itu yang Pak Soni sebutkan. Yeah. Intinya itu. Kalau Mbak Ami gimana, Pak? Sebagai ketua DPD, Pak? Ya, kinerja Mbak Ami sebagai ketua DPD dalam hal ini ya sangat-sangat membantu sekali kami untuk bisa 2024 mendongkrak perolehan suara Nasdem ke depannya. Kalau Pak Cahyo, Pak, untuk gelaran pilkada ke depan, Pak? Ya, beliau sendiri sebagai pemegang mandat sepenuhnya kegiatan-kegiatan kepartean di Cilacap. Saat ini beliau sebagai sekjen sudah mulai kelihatan sekali di masyarakat bagaimana kiprah beliau, bagaimana kontribusi beliau baik di legislatif, di luar legislatif juga sudah mulai kelihatan, mulai diperhitungkan oleh partai-partai lain bahwa figur Pak Cahyo sudah mulai merakyat. Mudah-mudahan nantinya juga masyarakat punya pilihan alternatif, wajah-wajah baru di panggung politik Cilacap. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, eksklusif telusur Pilkada, Jaga Indonesia.